Baik, untuk selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masih berkaitan dengan video yang terakhir saya upload di YouTube tentang pemanfaatan atau aplikasi dari ADC dan LCD. Nah, di sini programnya masih seperti yang kemarin. Jadi programnya ini untuk membaca nilai ADC 8 kanal, dikirim ke LCD dan juga dikirim ke serial port yang nanti bisa dibaca dari komputer melalui program terminal. Nah, kita kompilasi, kemudian kita lakukan simulasi. Ya, kita lakukan simulasi, kita buka LCD-nya. Yang akan kita perhatikan nanti di sini tempatkan layar LCD di sini, kemudian word 0 kita buka. Karena ini bisa ada dua, ini word 0. Kemudian kita coba running ya. Jadi ini APR simulatornya. Kita running. Ya, sudah mulai kelihatan. Nah, sekarang sudah mulai penampilan atau menampilkan hasil pembacaan input analog di layar LCD. Kemudian ini print. Nah, print ini yang biru ya, ini serial. Nah, angkanya 0 semua. Nah, untuk simulator kita dapat merubah nilai-nilai tegangan dari ADC itu dengan cara mengatur atau kita pilih slider di sini. Nah, kalau ini 0 berarti ini ADC karena 0. Nah, kita coba ini naikkan ke posisi maksimum saja langsung. Kemudian nanti kita akan mengamati di sini. Ya, jadi di sini kita amati nilainya harusnya 1023. Ya. Nah, 1023. Jadi ini posisi maksimum 1023. Kemudian nanti apakah yang lainnya bisa kita pilih juga. Nah, kita bisa juga memilih. Tinggal kita pilih panah ini. Ini yang up itu berarti kanal 1 nih, kanal 2, kanal 3. Nah, kita bisa kan naikkan lagi juga kanal 3. Jadi kita naikkan kanal 3, kanal 4, kanal 5, kanal 6. Misalkan ini kanal 6 di setengahnya. Ya. Ini kanal ini sampai kanal 7. Nah, ya. Nah, kita lihat hasilnya. Yang maksimal itu 1023. Ini 506. Kemudian tadi lihat di yang 7, karena kita merubahnya setelah lewat. Nah, jadi belum ditampilkan. Nah, sekarang akan muncul yang 1023-nya ada 3 buah. Kanal 0, kanal 3, kanal 7. Ya. Nah, jadi ini kita bisa mensimulasikan besaran nilai ADC melalui slider ini, atau dengan kata lain ini menggunakan potensiometer geser ya, atau slider potensiometer. Nah, jadi ini adalah salah satu yang saya tambahkan untuk penjelasan bagaimana kita memanfaatkan simulator ini secara lebih luas lagi. Nah, nanti tentunya kalau saudara lihat agak diperhatikan sini nih, ada keypad. Nah, kalau kita bikin program keypad, kita juga bisa menekan tombol keypad itu dari simulator ini. Oke, jadi ini sudah saudara bisa ya mencoba nanti di rumah pakai softwarenya, kemudian diuji coba ini dari sini merubah nilai ADC-nya. Kemudian ini tadi yang word 0 ini atau serial ini, word itu ya saudara kan sudah tahu universal, asynchronous, receiver, transceiver karena 0 ya. Kemudian di sini yang karena 1. Nah, jadi ini saudara diharapkan bisa membuat dan menulis programnya, kemudian membuat simulasinya di komputer saudara masing-masing di rumah. Nah, selanjutnya kalau ini saudara sudah paham, saya akan menjelaskan perangkat tambahan lain yang akan bisa kita pakai untuk secara real ya menggunakan fasilitas serial ini.
ya, serial communication-nya. Nah, kita lihat sekarang ke hardware-nya. Ini adalah hardware yang kemarin sudah kita coba. Misalkan ini kita putar 1023, ini 4 buah, kita naikkan ke 1023. Nah, kita ingin lihat ini sekarang hasilnya seperti apa kalau kita melihat di komputer. Nah, kalau kita ingin lihat di komputer, makanya si downloader yang saya rancang atau saya kembangkan ini ada Pascal PL DT01. Nah, dilengkapi dengan tombol. Nah, ini nanti digunakan untuk kalau tombolnya sedang ditekan ke bawah, berarti dia berfungsi sebagai programmer. Tapi kalau tombolnya sedang ke atas, nah ini sedang ke bawah, ini programmer. Kalau ke atas ini serial. Di sini ada tandanya atau ada penjelasannya. Ya, ini serial. Nah, kemudian kita lihat menggunakan simulator hardware yang real ya, dari ada 3 buah yang saya punya, ini softwarenya. Jadi softwarenya ada 3 buah. Kita tutup dulu. Nah, ini kemana ini? Ya. Nah, ini kita buka. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan simulator yang terdapat di software Bascom FVR ini, kita tinggal pilih ya posisi ikonnya di sini. Klik, nah ini keluar. Countdown open COM2 katanya ya. Karena ini pasti ada yang sedang pakai ini COM2-nya. Oke. Jadi ini kemungkinan ada yang sedang bekerja. Clear. Nah. Kita tutup. Nah, kalau ini, nah saudara kalau misalkan menggunakan hardware juga harus sering-sering melihat konfigurasi ya hardware itu, serial portnya alamatnya di mana. Nah, di sini ada hardware yang bisa kita amati ya kerjanya. Nah, di sini diperhatikan kalau yang berhubungan dengan untuk komunikasi data ini serial port itu di COM berapa. Di sini ada COM 2, port settingnya ya, baud rate-nya atau bit per second-nya 57.600. Itu di paut dari Bascom FVR-nya. COM-nya COM berapa kita bisa ubah. Nah, ini kita pakai COM 2 saja di sini. Ya. Nah, jadi ini tadi tidak terdeteksi sehingga di sini tidak keluar. Sekarang sudah hasilnya bisa ditampilkan. Jadi ini sudah tanpa menggunakan Bascom lagi, tapi ini simulator Bascom ya. Nah, kalau kita ingin misalnya yakin betul bahwa program yang ditulis, apa yang dihasilkan dan dituliskan di LCD ini persis sama dengan yang di komputer, nah kita bisa keluar dari program ini. Ya, jadi Bascomnya sudah tidak ada. Nah, kita gunakan software terminal. Nah, ini ada software terminal 1. Ini sangat lengkap karena memang digunakan untuk testing program-program untuk komunikasi data. Terminal P1.9b. Connect. Nah, nanti langsung muncul di sini. Nah, ini terminal ini memang didesain oleh pengembangnya digunakan untuk uji coba komunikasi data serial. Termasuk nanti kalau kita menggunakan modem ya, mau modem GSM misalkan ya, atau modem radio. Nah, jadi ini kita bisa melihat hasilnya di sini.
Jadi sekarang tidak ada campur tangan Bascom FPR-nya lagi. Kemudian ada software yang kedua. Nah, ini Hercules ya, setup utility by Huawei Group COM nih. Nah, kita pilih Sharia. COM-nya COM berapa? Nah, ini COM-nya banyak. Nah, kita pilih COM 2 9600 kecepatannya. Kemudian pilih open, klik. Nah, nanti di sini akan muncul nih hasil pengukuran ya yang ditampilkan ya di komputer, hasil dari proses yang dibaca oleh microcontroller yang ada di sistem minimum ini ya. Kemudian ini potensiometernya. Nah, saya akan mengubah sekarang karena kita akan mencoba dengan fasilitas tambahan atau perangkat lain. Jadi rangkaian ini akan saya bongkar, hardware ini akan saya bongkar. Nah, jadi ini saya tidak memanfaatkan lagi karena apa? Karena kalau pakai ini nanti ditambah alat-alat yang lain akan terlihat acak-acakan atau bahasa Sundanya apa balatak gitu aja, jadi tidak bagus. Nah, saya akan menggunakan modul yang lain. Nah, ini adalah modul yang biasa saya pakai kalau saya ngajar untuk di ruangan teori ya atau di ruangan praktikum. Nah, alat ini ada LCD-nya, ini ada kabel powernya, ada powernya. Kemudian di sini ada port A, ya sudah mudah-mudahan kelihatan. Port B, port C, port D. Kemudian di sini ada terminal USB. Kemudian di sini ada tulisan program dan di bawah Sharia. Jadi ini sebetulnya alatnya persis sama dengan yang tadi dalam arti fungsinya. Nah, kita coba buka ya. Kalau saudara lihat di lab nanti saudara lihat ada sysmin yang seperti ini ya. Ya, jadi sysmin yang seperti ini saya masukkan ke dalam box. Nah, ini ya. Dimasukkan ke dalam box, ini sysminnya. Jadi ini ada sysmin. Nah, kebetulan ini IC-nya pakai Atmega 32 ya. Ini ada port B, ada ISP-nya, ada port D, port C, dan port A. Nah, kita masing-masing kita hubungkan sesuai dengan terminal yang ada di depan ya. Jadi terminal depan tuh ini A, ya ini B, ini C, ini D. Nah, kemudian ini untuk yang LCD-nya. Nah, ini sudah terpasang semua. Nah, kalau sudah terpasang ini kan jadi sudah bersatu. Ini ada trafo untuk power supply-nya. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan tidak menggunakan komputer, tidak sedang program, ini dia bisa bekerja sendiri. Nah, ini programnya sudah saya masukkan persis seperti yang tadi saudara lihat di sysmin yang kita pakai dicoba ini ya. Ini programnya sama. Hanya perbedaannya ini IC-nya Atmega 16, yang tadi di dalam sini Atmega 32. Nah, ini sudah kelihatan sekarang bahwa ini sebetulnya pakai box ini ya kelihatan lebih rapih, lebih bagus gitu ya. Nah, jadi akan memudahkan untuk uji coba selanjutnya. Nah, kenapa harus menggunakan box ini? Karena supaya lebih rapih, dan ini sebetulnya dulu saya buat tahun berapa ini? 2011 untuk keperluan penelitian dan untuk proses remote data acquisition ya. Nah, apa yang akan kita pasang di sini? Yang akan kita pasang itu adalah nanti ada radio modem ya, atau data radio modem. Nah, tapi selanjutnya kita keep dulu yang radio modemnya kita pasang dulu. Nah, ini ya.
kita lihat di sini bisa nyambung. Kalau belum berarti tadi harus dikoneksi dulu di dalamnya. Tapi ini masih di COM 2. Ini saya sedang ngoprek-ngoprek ini. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya akan dilengkapi dengan alat-alat tadi. Ini ada input analognya. Input analog itu masuk ke port A. Ya. Langsung berubah, kita lihat. Kita maksimalkan. Oh, ini berarti tegangannya kecil ya. Oke. Ini minimal, ini maksimalnya berarti ke sini. Ya, kita lihat dulu di dalamnya ini sudah nyambung semua. Ini yang belum nyambung ya. Jadi tadi belum nyambung. Nah, sekarang sudah nyambung. Nah, ya. Nah, jadi ADC-nya sekarang ada di sini. Nanti di sini akan saudara bisa juga baca ya, di komputer. Open, nah langsung nanti akan kebaca di sini. Ya. Jadi apa yang tertulis, atau ditampilkan di LCD ini nanti persis akan juga ditampilkan di sini dengan saluran komunikasi menggunakan kabel USB. Nah, bagaimana kita mencoba mengkomunikasikan hasil pengukuran dari sysmin ini ya, di komputer tanpa kabel USB. Nah, ini sudah diam kan ya? Ini sudah diam, tidak kelihatan. Atau kalau misalkan ingin lebih terang, sebetulnya menggunakan yang baskom tadi. Oke, gunakan simulatornya. COM 2 nya belum bisa dibuka. Kita sambung. Nah, ini sudah kelihatan ya, sudah terbaca. Saya pindahkan atau saya geser di sebelah situ. Ini baskomnya Anda. Nah, ini jadi sudah, ini saya geser juga. Ya, jadi di LCD sudah muncul, di sini juga muncul ya. Kemudian kita akan menambahkan alat baru, yaitu radio modem ya. Radio modem ini sebetulnya di dalam ini saya pasang pakai box. Nah, radio modem itu dalamannya seperti ini. Ini dalamannya seperti ini. Sedangkan yang ini sudah saya pakai box ya. Nah, kita pasang ini di port apa nih, ada tulisannya. Port D. Ini M16 atau 32. Berarti ini harus di port D. Ya. Kemudian alat ini kita bisa jauhkan ya. Posisinya kita jauhkan alat ini. Nah, kita lihat lagi. Oke.
Nah, ini sudah nyala berarti, nah ini sudah menyala berarti ini sudah bisa dipakai. Nah, kita harus memasang satu lagi modem radionya, ya harus dipasangkan. Satu untuk transmitter yang ada di sysminnya, satu lagi harus dipasang yang ada hubungnya nanti dengan komputer. Nah, kita pasang juga tadi downloader ini, dan kita aktifkan dia sebagai perangkat komunikasi data. Jadi ini harus ada di atas. Ya, ini harus ada di atas tombolnya. Kemudian kita pasang ke kabel USB. Ya, pasang USB, ini komputer, ini radio, nah, ya modem radio. Kemudian kita sekarang lihat kemudian sambil menyambung. Nah, sebentar, ini barangkali kabelnya yang kurang bagus. Ya, connect. Nah, ini sudah terbaca di sini. Ya. Jadi apa yang ditampilkan di LCD nanti akan dikirim juga ke komputer menggunakan radio modem. Ya, jadi ini menggunakan radio modem. Nah, saya akan memindahkan, ya, sysmin ini ke tempat yang lebih jauh. Jadi tidak ada di sini. Jadi kita akan lihat hasilnya di layar monitor. Ya, jadi ini alat yang ada di komputer. Ada modem radio, ada downloader yang diaktifkan sebagai konverter dari USB ke serial. Kemudian ada layar monitor. Nah, jadi sekarang saudara bisa perhatikan komputer dengan sistem minimum yang ada di box tadi yang membaca nilai analog ditampilkan LCD, sekarang sudah bisa ditampilkan di komputer. Nah, mengenai jarak, untuk modem radio ini bisa berjarak sekitar 200 meter ya. Jadi jaraknya bisa 200 meter. Sedangkan untuk yang ini bisa sampai 2 km yang ini. Ya, karena dayanya lebih besar. Nah, seandainya saudara menginginkan jarak yang lebih jauh, nah bisa juga kita menggunakan modem ini, ya. Jadi menggunakan modem Webcom ini. Nah, kalau menggunakan modem Webcom ini
sebetulnya kalau ada jaringan GSM misalkan Telkomsel, nah kalau dari Irian Jaya juga mengirim data ke kita bisa, ya. Jadi jaraknya bisa sangat jauh dengan kita menggunakan modem GSM, ya. Jadi modem GSM ini otomatis kita harus memasang, kalau kita menggunakan modem yang seperti ini, ya. Modem ini harus dipasang kartu, ya. Jadi kartu SIM cardnya itu ada di sini. Nah, ini SIM cardnya, ya. Jadi SIM cardnya ada di sini. Nah, jadi ini kita bisa melakukan komunikasi data atau mengakuisisi data menggunakan Atmega 16 dari jarak yang dekat menggunakan kabel, jarak puluhan meter menggunakan modem radio ini, ya. Ini kalau ada warna kuning-kuning ini artinya data sedang ditransmisikan. Kemudian bisa berkilo-kilometer pakai yang ini. Dan bisa juga kita ngirim data dengan jarak yang sangat jauh dengan menggunakan modem GSM, ya. Contohnya adalah modem ini. Nah, demikianlah untuk sementara ini yang saya dapat jelaskan, bahwa apa yang kita kembangkan itu mulai dari yang awalnya sederhana terus berkembang sampai barangkali saudara juga baru tahu bahwa alat yang kita buat sepertinya sederhana itu bisa dimanfaatkan untuk mengakuisisi data dari berbagai plan dari jarak yang dekat sampai jarak yang sangat jauh dengan bantuan alat-alat untuk komunikasi datanya. Sekian, terima kasih.